Halo, perkenalkan nama saya Natalia Yakob. Saya dari Prodi Farmasi di Universitas Trinita Manado. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian obat dan sediaan. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar guna mencegah, meringankan maupun menyembuhkan sebuah penyakit. Nah, kemudian ada juga pengertian obat secara khusus, yaitu yang pertama, obat jadi. Obat ini merupakan obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknik sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang kedua, obat paten. Obat ini yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdapat atas nama si pembuat dan dijual dalam pembungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Kemudian yang ketiga, obat baru, yaitu obat yang berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Kemudian yang keempat, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Kemudian yang kelima, obat tradisional, yaitu obat yang dapat dari bahan alam seperti dari mineral, tumbuhan atau hewan. Terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Kemudian yang keenam, ada obat esensial. Obat ini merupakan obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial atau DON yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh ada obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nah, berikutnya ada penggolongan obat. Ada macam-macam penggolongan obat. Yang pertama, menurut kegunaan obat, yaitu untuk menyembuhkan, untuk mencegah, dan untuk mendiagnosis. Kemudian yang kedua, menurut cara penggunaan obat. Di sini menurut cara penggunaan obat ada medikamentum et usum internum atau pemakaian dalam melalui oral beretiket putih. Kemudian ada medikamentum et usum externum, yaitu pemakaian luar. Nah, yang ketiga menurut cara kerjanya. Menurut cara kerjanya ada lokal dan sistematik. Lokal dapat bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Nah, kemudian yang sistematik, yaitu obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Nah, keempat ada penggolongan obat menurut undang-undang. Jadi penggolongan obat menurut undang-undang ini yaitu obat yang digunakan sudah terdaftar atau tercatat dalam undang-undang atau hukum. Nah, di sini seperti ada narkotik atau obat bius atau daftar opium. Obat ini merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika digunakan tanpa pembatas dan pengawasan dokter. Misalnya candu atau opium, morfin, petidin, metadon, kodein, dan lain-lain. Kemudian ada psikotropika atau obat berbahaya. Obat ini merupakan obat yang memengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan, atau kelakuan seseorang. Misalnya golongan ekstasi, diazepam, barbital, atau luminal. Nah, kemudian obat keras. Obat keras ini yang pertama, dia mempunyai takaran atau dosis maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Kemudian yang ketiga, semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tidak membahayakan. Yang keempat, semua sediaan parenteral atau injeksi atau infus intravena. Kemudian obat bebas terbatas.
Obat ini merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan. Kemudian ada obat bebas. Obat ini merupakan obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Kemudian yang kelima, menurut sumber obat. Jadi obat bukan cuma digolongkan dari macam-macam penggolongannya, tetapi obat juga digolongkan dilihat dari menurut sumber obatnya atau di mana asal obat itu. Nah, obat yang kita gunakan dapat bersumber dari seperti tumbuhan, ada flora nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. Kemudian hewan, ada fauna hayati, misalnya minyak ikan, adepts, lanae, dan cera. Kemudian ada mineral pertambangan, misalnya iot kali, garam dapur, parafin, dan vaselin. Kemudian sintetis, tiruan atau buatan, misalnya kanver, sintetis, dan vitamin C. Nah, yang terakhir mikroba atau fungsi jamur, misalnya antibiotik dan penisilin. Sekian dari video saya kali ini. Semoga materi yang saya berikan ini bisa berguna khususnya untuk jurusan farmasi. Terima kasih.